Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas terkait dengan latihan soal 1 dan latihan soal 2 untuk perusahaan dagang yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Ya, untuk latihan soal 1, di sini ada transaksi di mana Tuan Budi membuka perusahaan dagang dengan nama PD Perusahaan Dagang Maju Lancar, di mana ini adalah transaksi dari tanggal 1 sampai dengan 31 Mei, dan kita diminta untuk membuat jurnal umum dengan metode pencatatan persediaannya adalah periodik atau fisik. Ya, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa pada perusahaan dagang itu ada dua metode pencatatan terkait dengan persediaan barang dagang, yaitu metode fisik dan perpetual. Untuk latihan soal yang pertama, yaitu metode fisik, jadi yang perlu dipahami bahwa perbedaan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu hanya terkait dengan metode pencatatan persediaannya saja. Di perusahaan jasa itu tidak ada metode pencatatan persediaan karena perusahaan jasa itu tidak memiliki persediaan barang dagang. Nah, untuk transaksi selain persediaan barang dagang, itu cara mencatat atau menjurnalnya itu sama antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Contohnya di sini, pada tanggal 1 Mei, Tuan Budi menginvestasikan uang sebesar 200 juta. Pada perusahaan jasa pun pasti ada transaksi investasi awal pemilik, dan cara mencatatnya antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu sama saja. Sehingga jawaban untuk transaksi tanggal 1 Mei jurnalnya adalah kasnya debit, kemudian kreditnya adalah modal Tuan Budi sebesar 200 juta. Kemudian yang kedua, dibeli perlengkapan sebesar 600.000 dari CV kita secara kredit. Nah, ini juga perlu diperhatikan, transaksi nomor 2 itu pembelian perlengkapan, bukan pembelian persediaan barang dagang. Sehingga jurnalnya tanggal 2 itu debitnya perlengkapan, kreditnya utang dagang senilai 600.000. Karena ada beberapa mahasiswa yang menjawab itu debitnya pembelian. Nah, debit pembelian itu hanya untuk transaksi persediaan barang dagang saja. Contohnya, transaksi tanggal 3 itu kan dibeli barang dagang dari CV Maju 12 juta dengan syarat 2/20 N/30. Berarti transaksi pembelian ini dilakukan secara kredit. Nah, kalau yang dibeli barang dagang, maka jurnalnya adalah untuk metode fisik. Debitnya pembelian, kreditnya utang dagang senilai 12 juta. Kemudian tanggal 5, dibeli barang dagang dari PT Jaya 8 juta dengan termin 3/15 N/30. Ini juga sama, transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit, maka jurnalnya debitnya pembelian, kreditnya utang dagang senilai 8 juta. Kemudian tanggal 6-nya dikembalikan sebagian barang dagang kepada PT Jaya karena rusak senilai 500.000. Nah, ini adalah retur pembelian. Ketika terjadi retur pembelian, maka tadi kan transaksi pembeliannya kredit ya, maka utang dagangnya berkurang di debit, kreditnya adalah retur pembelian senilai 500.000. Kemudian tanggal 8, dijual barang dagang kepada toko laris seharga 1.900.000. Dari jumlah tersebut 300-nya tunai, sedangkan sisanya kredit. Maka jurnalnya adalah kasnya bertambah 300.000 debit, piutang dagangnya bertambah 1.600.000 debit, kreditnya adalah penjualan senilai 1.900.000. Kemudian tanggal 14, dijual barang dagang secara tunai senilai 1.200.000. Maka jurnalnya adalah kasnya debit, kreditnya penjualan senilai 1.200.000. Tanggal 17, dibeli kendaraan seharga 24 juta tunai. Maka jurnalnya debitnya kendaraan, kreditnya adalah kas. Oh iya, ini seharusnya adalah 24 juta ya, bukan 2.400.000.
Kemudian tanggal 20 dilunasi pembelian barang dagang dari PT Jaya tertanggal 5 Mei. Nah, ini kan ada transaksi pembelian ya. Kemudian tanggal 20-nya dilunasi, di mana terminnya adalah 2/20 N/30. Berarti ada ini terkait pembelian PT Jaya. PT Jaya itu tanggal 6, berarti terminnya PT Jaya tanggal 5, tanggal 6-nya ada retur. Nah, ketika pelunasan kita harus memperhatikan adanya retur dan potongan. Berarti tanggal 5 itu pembelian, kemudian ada retur di tanggal 6 dan dilunasi tanggal 20-nya, berarti masih dalam jangka waktu pemberian potongan ya. Maka kita hitung dulu utang dagangnya. Utang dagangnya itu kan awalnya 8 juta ini. Kemudian ada retur berkurang 500.000 sehingga utang dagang yang dilunasi adalah 7.500.000, di mana potongannya adalah 3%. Maka 3% dari 7.500.000 adalah 225.000, sehingga kas yang dibayarkan hanya 7.275.000. Jadi kalau ada transaksi pelunasan seperti ini, kalau pelunasan pembelian berarti kita hitung sisa utang dagangnya setelah dikurangi retur. Kalau tidak ada retur ya berarti tidak perlu dikurangi. Kemudian kita hitung potongannya, baru kita kreditkan ke akun kas. Tanggal 21 diterima pelunasan dari toko laris. Toko laris itu tanggal 8, 2/10. Pelunasan tanggal 21, berarti tidak ada potongan ya. Sehingga jurnalnya adalah kasnya debit 1.600.000 dan kreditnya adalah piutang dagang. Kemudian tanggal 24 dikirim faktur kepada toko adil senilai 4.500.000. Nah, ini dikirim faktur ini maksudnya adalah transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Maka jurnalnya piutang dagang debit, kreditnya penjualan senilai 4.500.000. Tanggal 25-nya ada retur senilai 200.000, maka piutangnya berkurang, kredit, debitnya adalah retur penjualan senilai 200.000. Tanggal 28-nya dilunasi oleh toko adil. Kita hitung dulu piutang dagangnya, awalnya 4.200.000, ada retur 200, maka sisa piutangnya adalah 4.300.000. Kemudian potongannya adalah 2%. 2% dari 4.300.000 adalah 86.000. Sehingga kas yang diterima hanya 4.214.000 setelah dikurangi dengan potongan. Tanggal 29 dibayar upah karyawan sebesar 2.200.000. Maka debitnya adalah beban gaji debit, kreditnya kas 2.200.000. Tanggal 30 diterima uang dari Bank Maju 350.000 sebagai balas jasa dari simpanan perusahaan. Ini juga kemarin banyak yang menanyakan, jadi maksudnya adalah perusahaan punya simpanan di Bank Maju dan ini ada balas jasa atau biasa yang kita kenal dengan pendapatan bunga. Sehingga jurnalnya adalah kas debit, kreditnya pendapatan bunga senilai 350.000. Tanggal 31 dibeli barang dagang 10 juta secara tunai dan ada potongan, maka pembelian yang dicatat di debit sebesar 10 juta karena ada potongan 3% yaitu 300.000, maka kas yang dikeluarkan hanya 9.700.000. Nah, ini kemungkinan jumlahnya keliru ya, karena tadi saya ada keliru di pencatatan kendaraan ini yang seharusnya 24 juta, saya catat 2.400.000. Nah, ini berikut adalah pembahasan untuk latihan soal 1. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya untuk yang latihan soal 2. Latihan soal 2 itu terkait dengan transaksi PT Merdeka. Nah, untuk maju lancar, tadi menggunakan metode pencatatannya adalah fisik.
Sedangkan PT Merdeka, metode pencatatan yang digunakan adalah perpetual. Nah, nanti akan ada perbedaan terkait dengan pencatatan persediaan barang dagang. Hanya untuk pencatatan persediaan saja, baik dari pembelian, retur pembelian, penjualan, dan retur penjualan, serta pelunasannya. Transaksi yang lainnya itu sama antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Nah, contohnya tanggal 1, Tuan Budi menginvestasikan uang peralatan sebagai investasi awal. Maka jurnalnya adalah kas debit 300 juta, peralatan debit 200 juta, dan kreditnya adalah modal Tuan Budi. Kemudian tanggal 2, membeli barang dagang dari CV Ananda 100 unit tunai. Nah, untuk perusahaan yang menggunakan metode pencatatan persediaannya adalah perpetual, maka jurnalnya adalah debitnya persediaan barang dagang, kreditnya kas karena ini adalah transaksi yang dilakukan secara tunai. Nah, bedanya di sini. Kalau perusahaan menggunakan metode fisik kan debitnya pembelian. Untuk perusahaan yang menggunakan metodenya perpetual, maka debitnya adalah persediaan barang dagang. Kemudian tanggal 5 membeli perlengkapan kantor 5 juta, 1 jutanya tunai. Maka jurnalnya adalah perlengkapan yang bertambah 5 juta, 1 jutanya tunai, maka kasnya berkurang 1 juta. Dan sisanya yang 4 juta adalah utang dagang. Kemudian tanggal 7 dijual barang dagang yang dibeli tanggal 2 Mei. Nah, perusahaan yang menggunakan metode perpetual, ketika terjadi transaksi penjualan itu ada 2 jurnal yang dicatat, yaitu yang pertama mencatat penjualannya dan yang kedua mencatat HPP. Nah, karena ini transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit, jurnalnya adalah piutang dagang debit, kreditnya penjualan senilai 80 juta itu dari 100 unit dikali dengan 800.000 per unitnya. Kemudian HPP-nya, jadi jurnal yang kedua mencatat HPP debit, kreditnya persediaan barang dagang, nominalnya adalah 75 juta. 75 juta ini dari 100 unit dikali dengan 750.000 karena barang yang dijual ini adalah barang yang dibeli tanggal 2 Mei, di mana ketika tanggal 2 Mei pembeliannya adalah 750.000 per unitnya, sehingga HPP-nya adalah 75 juta. Kemudian tanggal 8 membeli barang dagang dari PT Langganan 200 unit. Maka jurnalnya debitnya persediaan barang dagang, kreditnya utang dagang senilai 100 juta. Tanggal 14 menerima pelunasan dari Tuan Amir. Nah, Tuan Amir itu kan transaksi tanggal 7 ya. Karena ini tidak ada potongan, maka piutang dagang yang berkurang, karena ini tidak ada retur, maka piutang dagang yang berkurang adalah 80 juta. Kemudian potongannya adalah yang dijanjikan 2%, 2% dari 80 juta 1.600.000, sehingga kasnya yang didapatkan hanya 78.400.000 rupiah. Tanggal 16 dijual barang dagang yang dibeli tanggal 8. Nah, tanggal 8 ini ya. Ini tanggal 8 dijual di tanggal 16. Maka jurnalnya adalah yang pertama mencatat piutang dagang debit, kreditnya penjualan senilai 120 juta. Jurnal yang kedua mencatat HPP-nya yaitu 200 unit dikalikan dengan tanggal 8 itu belinya 200 unit dikali dengan 500.000, ini harusnya 100 juta ya, bukan 75 juta. Mohon maaf, ada kekeliruan perhitungan lagi, ini seharusnya 100 juta bukan 75 juta. Kemudian tanggal 17-nya dibeli barang dari CV Ananda tunai, maka jurnalnya
Persediaan barang dagang debit kreditnya kas senilai 50 unit dikali 750.000 yaitu 37.500.000. Tanggal 19-nya menerima pengembalian barang yang dijual kepada toko bintang. Perusahaan yang menggunakan metode pencatatannya perpetual, ketika terjadi transaksi retur penjualan, jurnalnya juga dua. Yang pertama adalah mencatat returnya sebesar 1.200.000, berarti ketika terjadi retur penjualan, piutangnya akan berkurang, sehingga jurnalnya adalah returnya debit, kreditnya piutang dagang senilai 1.200.000, dan jurnal yang kedua juga dibalik, persediaan barang dagangnya akan kembali sehingga bertambah di debit, kreditnya HPP senilai 1 juta. Kenapa ini 1 juta? Karena barang yang dibeli tadi kan harganya 500.000 per unitnya. Dikali dengan 2 unit, maka ini jadi 1 juta. Tanggal 21 membayar tagihan listrik dan air untuk bulan Mei sebesar 1 juta. Maka jumlahnya beban listrik dan air debit kreditnya kas senilai 1 juta. Tanggal 23 menerima pelunasan dari toko bintang. Nah, toko bintang berarti transaksi tanggal 16, piutangnya kan 120 juta. Kemudian ada retur 1.200.000, sehingga sisa piutangnya adalah 118.800.000. Potongan penjualan yang dijanjikan itu adalah 2%. 2% dikali 108.800 adalah sekian, 2.376.000, sehingga kasnya yang diterima hanya 116.424.000. Kemudian tanggal 24 mencatat beban gaji dan upah pada bulan Mei sebesar 5 juta, tapi nanti dibayarnya di tanggal 2 Juni. Maka jurnalnya adalah beban gaji dan upah debit, kreditnya utang gaji dan upah karena belum dibayar gajinya. Ini juga nanti jumlahnya mungkin ada penyesuaian ya, karena di sini tadi saya ada kekeliruan, seharusnya 100 juta, saya catat 75 juta. Ya, demikian adalah pembahasan saya terkait dengan latihan soal 1 dan 2. Semoga bisa membantu dan mencerahkan, karena kemarin masih banyak yang menanyakan via WA dan mungkin saya menjawabnya belum maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.